Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Alia Triwulandari dari kelas PGMI 6D dengan NIM 23810700107. Di sini saya akan membuat salah satu tugas UAS video mata kuliah pengembangan STEM di MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Nur Atiko MPD. Selamat menyaksikan. Analisis penyebab kegagalan transfer pengetahuan atau kesenjangan kognitif. Kegagalannya yaitu 70% siswa dalam merakit roda gigi fisik, menunjukkan adanya hambatan dalam proses transfer of learning dari media digital ke dunia nyata. Berdasarkan teori kognitif, terdapat minimal 3 kesenjangan yang terjadi. Yang pertama, kesenjangan representasi atau 2D screen based ke 3D physical space. Meskipun video dilabeli animasi 3D, siswa tetap mengonsumsi melalui layar dan 2 dimensi atau flat. Saat beralih ke aktivitas merakit kardus, siswa mengalami kesulitan yang mengilustrasikan visualisasi pixel tersebut ke dalam ruang 3 dimensinya. Nyatanya, yang melibatkan koordinasi motorik halus, ketebalan bahan, dan sudut kemiringan fisik. Analisis penyebab kegagalan transfer pengetahuan atau kesenjangan kognitif. Kegagalannya sebesar 70% siswa dalam merakit roda gigi fisik menunjukkan adanya hambatan dalam proses transfer of learning dari media digital ke dunia nyata. Berdasarkan teori kognitif, terdapat minimal 3 kesenjangan yang terjadi. Yang pertama yaitu kesenjangan representasi atau dari 2D ke 3D, 3 dimensi. Meskipun video dilabeli animasi 3 dimensi, siswa tetap mengonsumsi melalui layar dan layar 2 dimensi atau flat. Jadi siswa itu tidak bisa membayangkan karena hanya animasinya saja. Saat beralih ke aktivitas merakit kardus, siswa mengalami kesulitan karena tadi hanya di dalam animasi, dan ketika mencoba dengan yang nyata, siswa mengalami kesulitan. Jadi secara saat beralih ke aktivitas merakit kardus tadi itu siswa mengalami kesulitan yang merelasikan visualisasi pixel tersebut ke dalam ruang 3 dimensi yang nyata, yang melibatkan konfirmasi motorik halus, ketebalan beban, dan sudut kemiringan fisik. Yang kedua, kesenjangan dimensi dinamis atau pasif spesial ke aktif ke mekanik. Dalam video, rasio roda gigi berjalan secara otomatis dan sempurna tanpa melibatkan variabel pengganggu seperti gesekan atau slip. Ketika merakit kardus secara fisik, siswa tidak serta memahami bahwa jumlah gerigi berkorelasi langsung dengan diameter dan kecepatan. Mereka kehilangan jembatan konseptual antara apa yang ada dilihat dalam berputar di layar dengan mengapa jumlah gigi di kardus harus dihitung. Terus kesenjangan yang ketiga yaitu kesenjangan agensi atau menonton vs manipulasi. Menonton video bersifat low kognitif yang seringkali menciptakan illusion of competition. Siswa merasa sudah paham hanya karena visualnya menarik. Jadi siswa itu ketika melihat video kan dilihatnya animasi. Jadi siswa itu memikir karena wah ini hanya visualisasi yang visualisasinya itu menarik, jadi siswa tuh paham. Sementara itu, secara merakit fisik membutuhkan high cognitive load untuk meningkatkan memecah masalah ketika kardus tidak berputar yang tidak diajarkan oleh video yang bersifat searah. Berikut analisis mendalam kedua studi kasus tersebut. Studi kasus yang pertama yaitu soal yang kedua, analisis perbedaan karakteristik media video dan media realia dalam konteks pembelajaran STEM untuk anak usia 10 sampai 11 tahun berdasarkan kemampuan memanipulasi variabel, umpan balik langsung atau feedback atau pengalaman multisensorik.
Karakteristik pembelajaran STEM yang pertama, kemampuan manipulasi variabel. Terdapat pada media animasi 3D, sangat terbatas. Siswa hanya menjadi penonton pasif. Mereka tidak bisa mengubah jumlah gigi atau mempercepat perputaran secara mandiri untuk melihat efek instansnya. Terus media realita bahan fisik atau kardus sangat tinggi. Siswa dapat langsung memotong gerigi, menambah jumlah gigi, atau mengubah diameter roda gigi secara langsung untuk menguji hipotesis mereka. Selanjutnya yaitu umpan baliknya. Absen atau tidak ada. Jika siswa salah memahami konsep di video tidak akan mengoreksi, tidak akan konsekuensi fisik yang terlihat jika penalaran siswa keliru. Selanjutnya, dalam media realita yang nyata, sangat nyata dalam karakteristiknya. Jika rasio gigi salah atau jarak antar poros terlalu jauh, roda gigi kardus akan macet atau longgar. Konsekuensinya, fisik ini berfungsi sebagai umpan balik instan yang memaksa penalaran ulang. Selanjutnya yaitu yang C, pengalaman multisensori. Dalam 3 dimensi video animasi, yaitu siswa itu masih terbatas atau visual dan audionya hanya menstimulasi indera penglihatan dan pendengaran yang kurang mendukung anak usia MI yang masih bertransisi dari fase operasional konkret. Terus dalam media realitanya kayak teknik karakteristik visual melibatkan indera peraba, tekanan tangan, dan persepsi ruang. Sentuhan fisik pada tekstur kardus memperkuat retensi memori mekanis di otak. Terus kemampuan memanipulasi variabel. Media video tidak memungkinkan siswa mengubah variabel secara mandiri. Jumlah gigi, ukuran roda, arah putaran, semuanya sudah ditentukan oleh pembuat konten. Siswa berstatus sebagai penonton pasif, berbeda dengan media realia berupa kardus bergigi yang memungkinkan siswa secara eksplisit menghitung gigi, mengubah kombinasi roda, dan menguji hipotesis mereka sendiri. Kemampuan memanipulasi variabel ilmiah yang merupakan inti dari STEM, atau inquiry based learning, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh video satu arah, yaitu terus umpan balik langsungnya. Video memberikan 0 umpan terhadap pemahaman siswa. Siswa bisa salah paham total sejak menit pertama, namun video tetap berjalan hingga selesai. Media real memberikan umpan balik mekanik yang instan dan jujur. Roda tidak berputar, berarti ada yang salah. Ini adalah bentuk natural konsekuensi yang memperkuat siklus belajar trial and error secara langsung bagi anak usia 10-11 tahun. Umpan balik semacam ini jauh lebih bermakna secara kognitif dibandingkan narasi penjelasan dari video. Terus selanjutnya yaitu pengalaman multimensorik. Video hanya mengaktifkan 2 indera visual dari auditori. Media realia mengaktifkan minimal 3 indera sekaligus visual, atau melihat gigi bergerak, taktil, atau melaksanakan tekstur dan sambungan kardus, serta karakteristik memutar, mendorong, menekan. Terus yang kedua yaitu nomor 2, analisis kesalahan desain instruksional guru yang tetap menggunakan poster, meskipun tujuan akhirnya adalah membuat alat atau engineering. Identifikasi kesalahan asumsi guru tentang bagaimana anak kelas 3 belajar dari gambar statis. 3. Keterbatasan mendasar media statis untuk konsep sistem dinamis. Yang pertama, hubungan sebab akibat antara proses tidak dapat dipresentasikan secara kausal. Poster menampilkan panah yang menghubungkan evaporasi, kondensasi, partisipasi, tetapi panah di sini berfungsi sebagai penanda urutan, bukan sebagai representasi proses fisika yang sedang berlangsung.
Siswa kelas 3 usia 8-9 tahun yang masih berada pada tahap formal tidak memiliki kemampuan membangun inferensi kausal hanya dari simbol grafis. Mereka melihat dari gambar air menguap dan gambar awan terbentuk sebagai dua entitas terpisah, bukan sebagai satu rangkaian transformasi energi. Media statis secara fundamental tidak mampu menunjukkan mengapa evaporasi menghasilkan kondensasi. Ia hanya bisa menunjukkan bahwa keduanya ada. Selanjutnya yaitu variabel yang memengaruhi kecepatan siklus tidak dapat dimanipulasi atau diobservasi. Siklus air dalam kenyataannya dipengaruhi oleh banyak variabel, yaitu suhu udara, kelembapan relatif, intensitas cahaya matahari, tekanan atmosfer, dan topografi. Semua variabel ini dalam poster terdiam dalam suatu kondisi tetap. Siswa tidak bisa melihat gaya apa yang terjadi jika suhu naik atau kelembapan turun. Ini adalah defisit epistemik yang serius. Anak tidak belajar bahwa fenomena alam bersifat kondisional dan bervariasi, melainkan seolah siklus air selalu berjalan dengan cara yang sama persis seperti gambar di poster. Selanjutnya yaitu perubahan kondisi dari waktu ke waktu tidak bisa diimplementasikan dalam medium satu lembar. Siklus air adalah proses temporal, berlangsung dalam hitungan jam hingga hari. Poster membukukan seluruh siklus ini dalam satu snapshot 2 dimensi. Tidak ada representasi tentang lamanya tiap proses. Tidak ada penunjukan bahwa kondensasi memerlukan waktu lebih lama di musim kemarau. Tidak ada dimensi temporal sama sekali. Siswa akhirnya memahami siklus air sebagai diagram statis yang harus dihafal, bukan sebagai fenomena alam yang berjalan dalam kontinu dan berulang. Pengalaman multisensorik. Video hanya mengaktifkan dua indera, misalnya visual dan auditory. Media realia mengaktifkan minimal 3 indera, sekaligus visual atau melihat gigi bergerak, taktil atau merasakan tekstur dan sambungan kardus, serta kinestik atau memutar, mendorong, dan menekan. Selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua. Di kelas 3 MI, guru menggunakan media poster berukuran EI yang berisi gambar siklus air atau evaporasi, kondensasi, precipitasi untuk mengajarkan topik STEM atau membuat alat penampung air hujan sederhana. Poster sangat detail dan berwarna-warni. Setelah mengamati poster selama 10 menit, siswa diminta merancang alat penampung air hujan dari botol bekas. Sebagian besar siswa hanya meniru bentuk botol yang digambar di poster tanpa memahami konsep penguapan dan pengembunan. Analisislah 3 keterbatasan media statis atau poster untuk mengajarkan sistem dinamis seperti siklus air, dan jelaskan mengapa poster gagal membangun pemahaman tentang A. Hubungan sebab akibat antara proses, B. Variabel yang memengaruhi kecepatan siklus, dan C. Perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Kesalahan desain instruksional menggunakan poster untuk tujuan engineering. Guru dalam kasus ini melakukan apa yang dalam literatur desain instruksional disebut sebagai misalignment antara representasi dan tujuan belajar. Tujuan akhirnya adalah kemampuan engineering merancang alat penampung air hujan, namun media yang dipilih adalah representasi konseptual paling pasif yang tersedia poster. Kesalahan asumsi pertama yaitu guru mengira anak kelas 3 bisa membaca gambar kompleks layaknya teks. Poster EI yang detailnya dan berwarna-warni dirancang untuk menarik perhatian, bukan untuk membangun pemahaman proses anak usia 8-9 tahun. Memiliki kemampuan decoding visual yang sangat literal. Mereka melihat gambar botol di poster lalu mereplikasinya. Karena itulah informasi paling konkret dan langsung terbaca.
Guru berasumsi bahwa mengamati poster 10 menit setara dengan memahami prinsip siklus air, padahal keduanya adalah aktivitas kognitif yang sama sekali berbeda. Kesalahan asumsi yang kedua yaitu guru memperlakukan konsep sebagai prasyarat yang bisa diselesaikan oleh media tunggal sebelum masuk ke praktik. Dalam kerangka STEM, education, konsep dan praktik seharusnya dibangun secara simultan melalui pendekatan inquiry, memperlihatkan poster lebih dahulu, lalu langsung meminta siswa merancang alat menciptakan jurang antara tahu konsep dan bisa mengaplikasikannya. Guru tidak menyediakan jembatan berupa aktivitas eksplorasi, misalnya eksperimen penguapan air dalam mangkuk di bawah sinar matahari yang bisa menjadi penghubung antara representasi visual dan kemampuan desain. Asumsi yang ketiga yaitu asumsi bahwa warna dan detail visual meningkatkan pemahaman konseptual. Poster yang sangat detail dan berwarna-warni justru berpotensi menimbulkan visual. Poster yang sangat detail dan berwarna-warni justru berpotensi menimbulkan cognitive overload pada siswa kelas 3. Berdasarkan teori beban kognitif Sweller, terlalu banyak informasi visual sekaligus dalam satu medium justru menghambat pembentukan skema kognitif. Energi mental siswa habis untuk memaknai detail visual, bukan untuk membangun model mental tentang bagaimana siklus air bekerja secara kausal. Implikasi perbaikannya yaitu untuk konteks STEM engineering di kelas 3, poster paling tepat difungsikan sebagai referensi pasca eksplorasi, bukan sebagai titik awal pembelajaran. Urutan yang lebih efektifnya adalah yaitu eksperimen nyata atau mengamati embun di gelas dingin, yaitu diskusi induktif. Barulah poster digunakan untuk mengkonsolidasi pemahaman yang sudah terbangun dari pengalaman langsung. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.